Halo guys, balik lagi di channel ini dan sesuai dengan judul di video ini, kali ini kita akan zoom eksperimen lagi. Kali ini kita akan zoom eksperimen penyebab penyakit cacingan pada manusia. Dan kalian pasti pada tahu penyebab penyakit cacingan pada manusia itu apa? Penyebabnya adalah cacing. Cacing besar Alaska. Cacing besar Alaska. Bukan. Jadi ada beberapa jenis cacing yang bisa menyebabkan cacingan pada manusia. Dan uniknya, di laboratorium yang kita akan cari bukanlah cacingnya itu sendiri guys, tetapi adalah telur dari cacing itu. Ya, telurnya. Dan karena si cacing itu biasanya hidup di usus manusia, jadi kita butuh sampel yang juga berasal dari usus manusia. Dan sampel itu adalah feses. Ya, feses. Jadi kita akan cari telur cacing di dalam manusia. So, daripada lama-lama, ayo kita mulai aja eksperimennya. Oke, ini dia sampelnya nih guys. BTW wadah atau tempat untuk menampung feses biasanya kayak gini nih guys. Tertutup pasti ya, dan nggak tembus pandang. Ya bayangin aja lah kalau wadahnya tembus pandang. Pasti nggak estetis sih. Dan ini adalah sampel feses untuk pemantapan mutu tenaga laboratorium, yang tujuannya untuk meningkatkan ketelitian kita untuk mengidentifikasi parasit seperti telur cacing. Yang kita butuhkan di sini pertama objek gelas, cover glass, cat warna khusus, dan tusuk gigi. Tapi bukan buat gigi. Kita ambil aja dikit sampelnya. BTW ini pasti nanti kita sensor ya, karena takutnya nanti kalian ada yang nonton sambil makan. Jadi pasti kita sensor. Takutnya nanti kalian juga ada yang ngerasa insecure. Kok insecure sih? Apa namanya salting ya? Kok salting? Maksudnya melting? Apa sih yang jijik itu? Disgusting ya? Ya pokoknya itulah ya. Di sini kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi cacing yang biasanya nginfeksi manusia itu termasuk ke golongan parasit guys. Jadi cuman menguntungkan buat sebelah pihak doang, yaitu si cacingnya. Sedangkan si manusianya sebagai inang dirugikan karena sari-sari makanan yang kita makan nanti diambil oleh si cacing ini. Oke, setelah diambil sedikit sampel fesesnya, langsung aja kita tetesi dengan si zat warna khusus ini nih guys. Agar jika nanti ada si telur cacingnya, kita akan mudah dapat menemukannya nih guys, karena sudah terwarnai dengan si zat warna khusus ini. Setelah itu jangan lupa tutup menggunakan cover gelas ini. Dan langsung aja kita akan lihat di mikroskop. Oke, kita langsung aja cari telur cacingnya. Nah, kalau yang kecil-kecil ini, yang bentuknya batang dan juga ada yang bulat itu, kalian pasti udah pada tahu lah ya, itu bakteri semua. Tapi karena di sini kita lagi gak nyari bakteri, jadi kita skip aja. Yang kita cari di sini adalah telur cacing. Nah, kalau kalian tahu, telur cacing itu bentuknya khas banget. Jadi harusnya kita nggak kesulitan buat ngenalinya, karena bentuknya khas banget tadi. Dan cacing yang biasanya nginfeksi manusia itu banyak sekali jenisnya guys. Ada Ascaris lumbricoides atau cacing belang. Ada juga Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Ada juga cacing pita atau Taenia sp. Dan ada juga Trichuris triciura atau cacing canggu. Dan bentuk telur dari cacing-cacing mereka itu berbeda-beda guys. Punya ciri khas masing-masing. Nanti kita lihat telur cacing apa saja yang kita akan temukan di sini. Kita harus pelan-pelan nyarinya nih guys, takutnya ada yang kelewat. Di sini juga kita temukan kristal tuh guys, kalian bisa lihat ada kristalnya juga. Seperti kayak urin juga dia bisa ada kristal kalau DPSS ya. Tapi yang kita cari di sini adalah telur cacing. Jadi kita skip juga. Kayaknya tadi ada yang kelewat nih guys. Coba kita lihat lagi. Nah kan,
Nah, ini adalah telur cacing Enterobius vermicularis atau yang kalian kenal dengan cacing kremi. Nah, bentuk si telur cacing Enterobius vermicularis atau cacing kremi ini biasanya bentuknya kayak gini nih guys. Bentuknya oval dan ada larva atau embrio di dalamnya nih guys. Ukuran panjang telur cacing Enterobius vermicularis ini berkisar 50 sampai dengan 60 mikron dan lebarnya 20 sampai dengan 30 mikron. Cacing kremi ini pertama diidentifikasi oleh orang yang bernama Linnaeus pada tahun 1758. Biasanya cacing-cacing ini ditularkan melalui tanah atau tanaman yang tercampur oleh feses manusia. Kenapa bisa tercampur? Bisa karena sanitasi yang tidak baik, seperti tidak pakai septic tank misalnya, atau karena feses manusia tersebut dipakai sebagai pupuk tanaman sehingga menginfeksi tanaman tersebut. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut dengan enterobiasis, sesuai dengan nama cacingnya ya guys. Dan biasanya banyak menyerang anak-anak. Nah, jika telurnya udah menetas, bentuk cacingnya kayak gini nih guys. Kita lanjut cari lagi telur-telur cacing lainnya nih. Udah lama-lama nyari malah nemu yang kayak gini nih guys. Ini kemungkinan saat makanan yang udah kita makan nih, yang belum tercerna secara sempurna. Dan bentuknya kalau udah diproses kayak gini nih. Sekilas bentuknya kayak ya, tapi masa ada di dalam Banyak juga nih ditemukan kayak benda-benda lain nih, yang mungkin ini juga adalah serat-serat atau sisa makanan. Setelah lama nyari-nyari lagi, dapat lagi nih telur cacing. Tapi ini kayaknya sama dengan yang tadi ya. Ini adalah telur cacing Enterobius vermicularis. Karena bentuknya mirip dengan yang tadi. Jadi bentuknya oval ya, sesuai dengan ciri-ciri yang udah kita temui tadi. Kita belum menemukan lagi telur cacing jenis yang lain ya. Tapi tenang, kita akan nyari terus nih guys. Kita nemuin lagi telur cacing nih, tapi ini juga kayaknya sama dengan yang tadi ya. Ini adalah telur cacing Enterobius lagi nih. Udah 3 kali berarti kita nemuin telur cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Kita masih akan mencari telur cacing jenis lainnya. Akhirnya ketemu juga telur cacing Ascaris nih guys. Ini di samping serat makanan juga nih. Kemungkinan ini serat makanan juga ya, atau silinder, atau mungkin juga ini adalah rambut ya. Entah apalah, pokoknya dia ada di samping ini nih. Nah, ini yang bentuknya bulat ini adalah telur cacing Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, guys. Bentuk bentuk telur cacing Ascaris lumbricoides, bentuk cacing Ascaris lumbricoides, bentuk cacing, bentuk tulang, bentuk tulang, bentuk kenapa gitu ya, kalau penemu-penemu itu orang-orang luar terus gitu kan. Jadi dia dalam penamaan atau ngasih nama hasil temuannya itu susah-susah kayak gini nih. Jadi ya kadang susah nyebutinnya kayak gitu. Coba yang nemu orang Indonesia nih, pasti kan nggak susah gitu ngasih namanya. Paling kan namanya kalau orang Indonesia yang nemu kan Budi, Siti, Ayu, Asep, Ujang gitu. Semoga nanti kalian yang nonton ini menjadi seorang peneliti-peneliti yang menjadi penemu-penemu hal-hal baru, dan kalian kasih nama jangan yang susah-susah gitu. Bentuk dari telur cacing Ascaris ini biasanya bulat untuk yang fertil dan lonjong atau oval untuk yang infertil. Kemudian telur ini memiliki 3 lapis dinding guys, dan ada embrio di dalamnya juga.
Ukuran dari telur cacing ini panjangnya berkisar antara 45 sampai dengan 70 mikron dan lebarnya 35 sampai dengan 50 mikron. Pertama kali diidentifikasi lagi-lagi oleh orang yang bernama Linnaeus pada tahun 1730 sampai dengan 1750. Jadi Linnaeus ini bisa dibilang adalah orang yang selalu mencari cacing, guys. Jadi pertanyaannya, kapan orang Indonesia juga bisa menjadi penemu? Lanjut, penyebab utama penyebaran cacing ini sama dengan cacing-cacing sebelumnya, yaitu penggunaan kotoran manusia untuk sebagai lahan pertanian. For your information, cacing betina Ascaris dewasa biasanya bisa bertelur 100.000 sampai dengan 200.000 per hari. Bayangin tuh guys, dia bisa bertelur sampai sebanyak itu. Makanya hati-hati ya guys. Ya, kok hati-hati ya. Kemudian kita akan bicara sejarahnya nih. Jadi telur ini ditemukan di dalam korvolit atau feses manusia yang membatu di daerah Amerika Selatan. Dan diidentifikasi dan juga dipercaya feses yang membatu tersebut diekskresikan ribuan tahun ke belakang. Nah, ini adalah cacing Ascaris lumbricoides atau cacing gelang yang udah dewasa nih guys. Bentuknya benar-benar mirip gelang kan, makanya disebut dengan cacing gelang. Oke, kita cari lagi telur cacing lainnya. Oke guys, ketemu lagi telur cacing Ascaris lainnya nih. Dan ketemu sekaligus 3 telur cacing nih. Dan ini kemungkinan telur cacing Ascaris semua ya. Yang satu ini sebetulnya mirip dengan telur cacing Trichuris triciura, cuman nggak begitu jelas gitu. Jadi gua gak yakin ini telur cacing Trichuris atau cacing cambuk. Ini kemungkinan juga masih tetap telur cacing Ascaris, cuman yang bentuk infertil, karena bentuk yang infertil dari telur Ascaris itu bentuknya lonjong kayak gini nih. Kita akan cari lagi, mudah-mudahan ketemu dengan telur cacing trichurisnya ya guys. Kirain nggak akan nemu telur cacing trichuris, akhirnya ketemu juga nih guys. Tapi tadi gua nggak sempet rekam, jadi gua cuma sempet foto doang nih, dan ini fotonya nih. Bentuk dari cacing trichuris triciura atau cacing cambuk ini bentuknya biasanya oval kayak gini nih guys. Kadang bisa disebut bentuknya ini seperti guci atau tempayan kalau orang bilang ya. Ukuran dari cacing ini biasanya panjangnya 50 mikrometer dan lebarnya 25 mikrometer. Kemudian si telur cacing ini juga terdiri dari 2 lapis dinding pelindung dari si telurnya ini guys. Dan ini yang unik, yang membuat beda dari telur cacing yang lain ini, kalau si cacing Trichuris triciura ini, dia ini di bagian atas sama bagian bawah atau kedua kutubnya ini terdapat operculum atau penutup. Kalau gue sih lihatnya seperti kayak pegangannya gitu. Tapi secara ilmiah ini dibilang dengan operculum atau penutup. Kemudian juga sama ada embrio di dalamnya ya. Ini bentuk cacingnya kalau udah menetas, kalian lihat tuh, ujung badannya mengecil dan terlihat seperti cambuk. Dan cacing ini juga banyak menyerang anak-anak guys. Oke guys, jadi itu dia eksperimen kita kali ini. Jika kalian suka dengan eksperimen kayak gini, kalian tinggal klik subscribe dan jangan lupa share video ini ke teman-teman di sosial media kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next experiment.